Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustadz akan menjelaskan tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 3 hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran ke-1. Sebelum Ustadz mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat, salah satunya di tempat bermain. Amati gambar di bawah ini. Kegiatan apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Yaitu membersihkan tempat bermain. Menurutmu, mengapa mereka perlu melakukan kegiatan itu? Biar tempat bermain kelihatan bersih dan tidak ada sarang penyakit. Apa kamu setuju dengan kegiatan yang mereka lakukan? Setuju. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan untuk menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar komplek. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Nah, anak-anakku, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar nomor 1, kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Gambar nomor 2, teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Gambar nomor 3, tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Gambar keempat, betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Mereka bercakap-cakap tentang menjaga kebersihan tempat bermain. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Bersih, indah, dan nyaman. Nomor 3, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan Dayu dan teman-teman? Percakapan mereka sangat bagus dan baik. Mereka ingin menjaga kebersihan di tempat bermain. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak taman. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Tempat bermain akan kotor, rusak, dan menjadi sarang penyakit. Nah, diskusikan dengan temanmu makna berikut. Indah maknanya bagus dipandang mata. Nyaman maknanya sejuk dan segar. Rindang maknanya yaitu banyak cabang, ranting, dan daun. Nah, sekarang ayo membaca. Baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Teman bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihan harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Apa informasi yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Nah, sekarang tempat bermain bersih. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih adalah: A. Tidak ada sampah berserakan. B. Selalu disapu. C. Peralatan bermain tertata rapi. D. Disediakan tempat sampah. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan yang seperti contoh di bawah ini.
Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya dua dimensi. Contoh gambar dua dimensi adalah gambar atau lukisan seperti di bawah ini. Nah, apa saja dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Alat dan bahan yaitu pensil, penggaris, rautan, spidol atau krayon, gambar. Bagaimana cara menggunakan alat dan bahan di atas? Apa saja langkah-langkah membuat gambar? Nah, bagaimana cara menggunakan alat dan bahan di atas? Nah, karya dua dimensi adalah karya yang memiliki dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Contoh gambar imajinatif atau lukisan. Alat dan bahan: pensil membuat sketsa. Alat bahan: penghapus untuk menggambar yang salah. Penggaris, fungsinya untuk membuat garis tepi pada buku gambar. Rautan, fungsinya meraut pensil. Buku gambar, fungsinya sebagai media gambar. Krayon dan cat, fungsinya mewarnai sketsa. Kuas fungsinya merapikan saat mewarnai menggunakan cat cair. Palet, fungsinya menyimpan cat cair. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini contoh-contoh bangun datar, yaitu kubus, balok, bola atau spir, tabung atau silinder, kerucut atau kon, prisma segi 5, 5 segi 5, dan frustum. Coba amati benda di sekitar kamu yang berbentuk kubus. Kubus memiliki 12 ruas garis, yaitu ruas garisnya A, B, 2, BC, 3, CD, 4, AD, 5, EF, 7, saya ulangi, 6, FG, 7, GH, 8, EH, 9, AE, 10, BF, 11, CG, 12, DH. Itu tadi ruas-ruas dari kubus. Nah, sekarang balok. AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, DH. Untuk prisma tegak segi 4, AB, BC, CD, DA, EF, GH, HE, AE, BF, CG. Prisma tegak segi 3, yaitu AB, BC, CA, DE, EF, VD, AD, BE, CF. Untuk prisma tegak segitiga, yaitu AB, CD,
CA, DE, EF, FD, AD, BE, CF. Untuk balok AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, DH. Nah, itu tadi tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 3 hidup bersih dan sehat di tempat bermain pembelajaran ke-1. Kita cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.